Baik, selamat siang. Terima kasih sudah join. Kita akan mulai lagi kuliah kita. Mudah-mudahan hari ini tidak ada masalah dengan share saya. Kedengaran ketua? Dengaran Pak. Oke, yang merespon ketua aja ya. Sambari saya lihat siapa-siapa aja yang hadirin. Gimana ketua kelihatan? Masih loading Pak. Masih belum kelihatan Pak. Ketua udah kelihatan? Ketua? Sudah Pak. Oke ya. Sudah Pak. Ya Sudah baik. Pak. Baik. Terima kasih. Baik, hari ini kita berbicara tentang pengelolaan satwa liar. Sebagaimana yang saya katakan bahwa buku utama kita adalah Teknik Pengelolaan Satwa Liar dari buku Hadi S. Ali Kodra 2010. Dan saya sudah minta kalian untuk membelinya atau meminjamnya dari kawan kalian. Ya. Untuk selanjutnya sampai berakhir kuliah, ini 90% materi kita akan berasal dari buku ini. Nah, bab per bab dari buku itu akan kita bicarakan. Ini buku ini sangat bagus, ya. Boleh kalian pinjam, boleh kalian beli. Di Gramedia ada dijual ini. Dari kakak-kakak kelas kalian juga boleh dipinjamnya, tidak harus dibeli. Boleh fotokopi. Nah, apa yang dimaksud dengan satwa liar? Dalam bahasa Inggris disebut dia adalah wildlife, kehidupan liar.
Ini pengertiannya. Padahal kalau kita bilang satwa itu kan animals. Animals. Tapi kalau kita cek di apa eh, apa namanya kamus, ini diartikan sebagai wildlife. Jadi kita definisikan saja bahwa satwa liar itu adalah semua makhluk hidup yang hidup liar, hidup dalam lingkungan alam secara alamiah, tanpa campur tangan manusia secara langsung. Meskipun ada yang mengatakan bahwa boleh saja ada campur tangan manusia secara langsung asal hewan itu berada di alam, ya. Asal hewan itu berada di alam. Kalau definisi realnya, nyatanya, umumnya, ini dia. Semua makhluk hidup yang hidup liar, yaitu tanpa campur tangan manusia secara langsung. Tapi sekali lagi ada juga yang mendefinisikan bahwa semua makhluk hidup yang hidup liar, meskipun ada campur tangan manusia secara langsung. Jadi dua-duanya benar ya. Tapi saya lebih menyarankan yang ini ya, tanpa campur tangan manusia secara langsung. Jadi hewan itu hidup liar, dia makan di liar ya, di alamnya ya, tanpa diberi makan oleh manusia. Tujuan pengelolaan satwa liar. Pertama adalah meningkatkan ukuran populasi. Maksudnya adalah meningkatkan jumlahnya, karena jumlahnya sudah tertekan, sudah sedikit, sudah berkurang. Ya, jadi spesies ini, satwa ini berada dalam keadaan terancam. Ya, bahasa lain adalah tertekan. Jadi jumlahnya harus ditambah. Yang kedua adalah ya satwa liar itu boleh dipanen. Ya, jadi memanen sejumlah satwa liar memanen sejumlah individu dari satwa liar itu, tetapi tidak boleh berlebihan. Dengan suatu tujuan adalah agar satwa liar yang tersisa itu, yang tinggal itu, menjadi lebih aman, lebih kondusif kehidupannya, sehingga dia memiliki produktivitas maksimum, ya, sehingga hewan yang sisa itu lestari. Umumnya ini terjadi di taman yang di sana bisa dilakukan perburuan. Kemudian juga bisa dilakukan dengan penangkapan. Satwa liar ini bisa dilakukan dengan penangkapan, bisa juga dengan diburu atau tembak. Yang ketiga adalah mengurangi individu karena berlebihan. Kalau yang pertama tadi bukan karena kalau nomor 2 tadi bukan karena berlebihan. Tapi tujuannya adalah supaya kemudian ketika dikurangi jumlahnya, maka hewan tersebut bisa hidup dengan lebih baik. Saya tidak kasih admission lagi, udah 10 menit ya. Sedangkan yang ketiga ini adalah mengurangi individu karena berlebihan. Jadi harus dikurangi, karena dibiarkan begitu terus, maka justru saling kanibal mengancam keseluruhan satwa tersebut. Ini misalnya terjadi di taman-taman nasional atau di suaka marga satwa. Nah, bagaimana mengelola satwa liar itu? Pertama adalah dilakukan inventarisasi, pendataan. Hewan apa saja yang ada, spesiesnya apa saja, berapa jumlahnya, lalu bagaimana keseimbangannya. Yang kedua ada analisis produktivitas. Bagaimana produktivitas dari setiap spesies itu. Ya, bagaimana produktivitasnya. Yang ketiga adalah melakukan diagnosa terhadap data-data yang ada itu.
Yang mana harus dikurangi, yang mana harus ditambah tadi, ya. Yang mana sudah stabil. Lalu dilakukanlah tindakan kontrol. Nah, tindakan kontrol itu tadi ada 3 tadi kan. Penambahan jumlah, kedua pengurangan jumlah meskipun tidak berlebihan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga tadi pengurangan jumlah karena berlebihan. Nah, pengelolaan ini dilakukan secara berkala. Secara berkala. Tentu ada pengaruh internal dari suatu lembaga itu. Bagaimana lembaga itu membuat kebijakan. Misalnya dinas kehutanan, bagaimana kebijakannya, ya kan? Kementerian Lingkungan Hidup, bagaimana kebijakannya. Tentu ada undang-undangnya, ada peraturannya, dan ada pendapat-pendapat para ahli. Tindakan apa yang dilakukan untuk kontrol tersebut. Tentu ada metode untuk inventarisasi. Ada metode untuk analisis produktivitas. Ada cara untuk mendiagnosis, ada cara untuk melakukan tindakan kontrol. Tetapi ada juga pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal. Misalnya karena kebijakan dunia. Karena kebijakan dunia. Misalnya dunia mengatakan suatu spesies tertentu menjadi spesies yang harus dilindungi. Karena terancam punah, maka negara yang bersangkutan, seluruh dunia harus mengikutinya. Kalau dunia mengatakan suatu spesies tertentu tidak boleh diekspor karena bisa menularkan penyakit atau mengancam kelestarian hewan lain di suatu negara, maka negara yang bersangkutan harus ikut melaksanakannya. Nah, inilah skema proses ya pengelolaan satwa liar. Ini ada di buku itu, saya minta kalian membacanya ya, membacanya dan melihatnya. Ini juga di halaman berikutnya ada juga penjelasan-penjelasan bagaimana mendiagnosa, bagaimana melakukan analisis, kemudian bagaimana dan seterusnya dalam pengelolaan satwa liar di dalam buku Ali Kodra ini. Nah, sekarang tugas, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya bahwa akan ada tugas untuk kalian. Tugas ini mengasihkan, sederhana. Apa itu tugasnya? Identifikasi tanaman yang ada di pekarangan rumahmu. Atau kalau kau berada di kosmu, di pekarangan kosmu. Boleh jadi rumahmu, apartemen tidak mempunyai taman, ya carilah taman di dekat apartemen itu. Atau boleh jadi kosmu tidak mempunyai taman. Nah, carilah taman yang paling dekat, taman rumah ya, taman rumah atau taman umum yang paling dekat dengan tempat kosmu. Pokoknya harus kalian cari suatu taman. Nah, kalau itu rumahmu kan tentu tamannya itu mungkin 10 meter kuadrat ya. Atau 20 meter kuadrat. Atau mungkin rumahnya si Mega Selviana ini tamannya bisa 100 meter kuadrat, taman rumahnya. Nah, kalau itu adalah taman rumah atau taman kosmo, maka ambil keseluruhan. Inventarisasi keseluruhan. Boleh tanaman itu yang memang sengaja ditanam oleh, seperti bunga, sengaja ditanam oleh yang punya rumah. Tapi bisa juga tanaman itu tidak sengaja ditanam karena tanaman liar. Nggak apa-apa. Pokoknya
seluruh tanaman yang ada di situ. Jangan hewan. Nah, hewan sulit nanti kalian untuk menangkapnya, mengidentifikasinya. Oke. Nah, buatkan tabel. Ya, nama, ya, nomori dulu 1. Terus namanya apa? Misalnya alang-alang. Jumlah individunya kalian hitung. Misalnya 200. Oke. Nama yang kedua, apa misalnya? Bunga anggrek. Berapa jumlahnya? 50. Nah, nanti kalau kalian sudah dapat semua identifikasi, tentu ada jumlahnya, jumlah total. Misalnya jumlah totalnya adalah 2000. Nah, tinggal kalian persentasekan. Kalau tadi jumlahnya 2000, ada 50 tanaman, 50 jenis, ada 2000, maka kalau tadi alang-alang tadi ada 200, berarti kan 10% dia ya. 200 dibagi 2000, 10%. Bunga anggrek tadi ada 50 misalnya, maka dia ada 50 bagi 2000, itu adalah 2,5%. Dan seterusnya, sehingga kalau kalian totalkan, totalnya persennya adalah 100. Ya kan? Total persennya adalah 100. Lalu kalian beri pendapat. Bagaimana pandangan kalian tentang itu? Apakah seimbang? Apakah cukup beraneka ragam? Atau tidak beraneka ragam sama sekali? Ya tentu kalau di tamanmu itu hanya 2 tanaman, ada kayu 1 pohon, 10 pohon, lalu di situ hanya ada rumput saja, rumput manis. Hanya 2 jenis. Ada pohon mangga katakanlah 10. Lalu di bawahnya semua rumput manis, kan itu hanya 2. Jadi mangganya 50%, rumput manisnya juga 5 tanaman, berarti 50%. Nah, kalian akan melihat itu dari keragaman jumlah ya, dari keragaman jumlah. Tapi juga kalian harus paham juga memberi pendapat dari keragaman jenis. Kalau tadi kan ada mangga, kemudian di bawahnya semua rumput manis, keragaman jenis kan nggak beragam. Hanya 2 jenis, mangga dan rumput manis. 1:1. Itu tidak seragam. Nah, kalian akan mendefinisikan sendiri apa yang kalian maksud dengan keanekaragaman, ya. Beragam-beragam. Tapi yang pasti kalau cuma 1 kan tidak beragam ya. 2 juga tidak beragam kalau 2 jenis. Nah, kalian akan memberi komentar juga pendapat mana dominan kalau banyak spesiesnya dan segala macam. Nah, di situ kalian akan terlihat bahwa artinya opini pribadi kalian akan terlihat di sana. Lalu buat 1 foto saja keseluruhan taman itu. Tolong sebentar. Kalau itu bukan taman rumah kalian, bukan taman kos kalian, kalian misalnya pergi ke satu taman ya, karena kos kalian tidak ada halaman rumahnya, rumah kalian juga di apartemen, tidak ada halaman rumahnya. Carilah tamannya tempat yang lain yang ya ambillah 10 meter kuadrat gitu, 5 kali 2 meter kuadrat, sehingga kalian fotolah yang 5 kali 2 meter kuadrat itu. Cukup 10 meter kuadrat. Nah, bisa 3 kali 4, bisa 2 kali 5 ya. Tapi jangan buat 10 cm kali 100 meter ya, nggak ada gunanya itu ya. Satu luasan tertentu saja. Nah, kalian fotolah itu dan selfie lah di sana, selfie. Sehingga terlihat wajah kalian, terlihat taman itu, dan kalian kirimlah bersama dengan ulasan tadi, bersama dengan data tadi, ke email saya yang akan saya beritahukan kemudian. Tugas ini seminggu saja, seminggu ya. Bukan tugas kelompok tapi individu.
beberapa hari yang akan datang akan saya berikan alamat emailnya. Jangan sembarangan mengirim dulu. Sekali lagi harus ada selfie. Kalian pribadi, tahu selfie kan? Nah, kalau sendiri, kalau adanya kawanmu yang bukan, ya kalau adanya kawanmu suruh fotokan, lalu kirim ya bersamaan dengan komentar laporan itu. Ada pertanyaan tentang tugas ini? Pak, saya bisa bertanya, Pak. Ya. Halo, Pak. Ya, ya. Di apa saya, Pak, nggak ada bunga, Pak. Kalau tanaman seperti di ladang, Pak, jahe, jagung gitu, Pak, apa Bukan bisa, Pak? di taman rumahnya, di taman rumah. Kau di rumah atau di mana? Saya di apa, Pak? Di tempat kawan. Kawan bagaimana maksudnya? Gini, Pak, kan di rumah saya nggak ada bunga, Pak. Apa bisa, Pak, ditukar sama jagung gitu, Pak? Enggak, sekarang kau tinggal di mana? Oh, saya, Pak, di Simarjaruncing. Ada rumahmu di situ, rumah orang tua, bukan? Halo? Iya, Pak. Kau tinggal di rumah atau di hutan di situ, di Semarjarunjung? Di rumah, Pak. Di rumah. Ada tamannya nggak di depan rumah itu? Ada halamannya? Ada halaman, Pak. Ya, ada bunga-bunga nggak di situ? Ada rumput-rumput nggak di situ? Ada alang-alang nggak di situ? Ada tanaman nggak di depan itu? Cuma rumput, Pak. Hah? Cuma rumput, Pak. Rumput apa saja? Itulah rumput itu kan cuma komentarin lah nanti kan cuman satu rumputnya berdiri di situ. Maksudnya iya, Pak. tidak harus bunga, tidak harus bunga. Pokoknya yang di situ lah rumput itu kan berbagai-bagai juga. Ngerti maksudnya Wahyu? Iya, Pak, udah mengerti, Pak. Ah, pokoknya di halaman rumah itu. Jangan kalian pikir taman itu harus bunga, enggak harus. Pokoknya di halaman rumah itulah istilahnya ya. Dan itu taman ya. Kalau di situ nggak ada tanaman yang ditanam nggak apa-apa. Pokoknya rumput-rumput pun di situ ya itu kalian identifikasi. Tujuan kita adalah bukan soal bunganya, bukan. Tujuan kita adalah bagaimana apakah ada keanekaragaman di situ. Berbagai jenis spesies ya. Lalu seimbang nggak kira-kira seperti ilustrasi saya tadi. Ya, mangga dengan rumput manis tadi. Boleh jadi jangan mangga dengan rumput manis, misalnya lalang dan rumput manis kan hanya 2 spesies itu jadinya. Kira-kira begitu. Jadi tujuan kita mendata jumlah spesies itu. Nah, kalaupun kalian tidak tahu nama ilmiahnya, nggak apa-apa, sebut aja nama lokal. Sebut aja nama lokal. Tidak, misalnya alang-alang kan tahu kalian nama spesiesnya, jadi nama umum ya alang-alang. Nama spesiesnya silindrika, apa itu? Nah, kalau kalian tahu nama spesiesnya lebih baik lagi, ya makin dihargai laporan kalian itu. Tapi kalaupun tidak tahu kita nama spesiesnya, nama ilmiahnya nggak apa-apa. Tanaman bagot misalnya kita nggak tahu, atau siuti langit misalnya nggak tahu kita nama spesiesnya, nggak apa-apa, sebut aja sesuai dengan nama lokal itu, nama di situ. Bahkan mungkin tidak tahu kalian, tidak ada yang tahu di daerah itu apa nama tanaman itu. Bisa kalian pun tidak tahu, orang tua tidak tahu, tetangga juga tidak tahu nama tanaman itu, nggak apa-apa, kalian sebut aja di situ. Ya, no name 1 gitu. Ada lagi yang kedua, no name 2 atau tidak teridentifikasi 2, tidak teridentifikasi 3, tidak ada nama 3, 4 gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa baru 5 juta yang teridentifikasi spesies itu kan dari 5 sampai 20 juta
spesies di dunia. Kita pun tidak semua tahu di lokal, di rumah kita, di desa kita, apa saja tanaman itu namanya. Nah, kalau tidak ada yang tahu ya sebut aja itu seperti saya katakan, unidentified plant 1, unidentified plant 2, entah apapun katanya kalian akan beri simbolnya. Tapi jangan sebut namanya kalau kalian ciptakan sendiri, jangan ciptakan dulu nama itu ya. Buat aja tidak teridentifikasi 1, tidak teridentifikasi 2, begitu aja. Ya, terima kasih Wahyu atas pertanyaanmu. Ada lagi? Saya Pak, mau bertanya Pak. Ino ya. Iya Pak. Tabelnya itu bisa diketikkan Pak? Atau bisa juga ditulis tangan kan Pak? Ya udah kalian tulis tangan aja lah. Kalian tulis tangan aja lah. Sehingga 1 lembar aja, satu lembar. Oh iya Pak, makasih Pak. 1 lembar itu enggak, 1 lembar itu kan ada 40 baris atau berapa puluh baris itu. Nah kalau harus 2 lembar tapi enggak apa-apalah 2 lembar kan, tapi disatukan kemudian. Ya. Kan kalau 1 lembar pun dia kan, ini kan tabelnya hanya 5 kolom kan. Ya kalian buat jadi 10 kolom. Atau bagaimana lah kalian buat. Atau kalian buat 2 lembar ya, 2 lembar kertas. Nah, tolong difoto nanti itu jelas sekali, itu jangan landscape, tapi foto potret. Karena kalau kalian kirim dengan foto landscape masuk ke email saya, aduh susah sekali saya membacanya. Karena saya akan lihat juga landscape dia. Komputer saya harus putar-putar atau bagaimana, nggak bisa saya lihat. Jadi harus potret dia, harus potret. Ngerti maksudnya harus potret ya? Ini sudah mau habis waktu kita ya. Arif, ada pertanyaan Arif? Arif? Ada kelihatannya fotonya tetapi tidak menyahut ya. Samuel Simanjuntak. Tidak ada, Pak. Mana Samuel tuh? Samuel? Tidak ada, Pak. Kok kelihatan wajahmu tadi? Kok jadi lari kemana kau? Samuel, kau Samuel yang menyaut? Enggak kelihatan kau? Iya, Pak. Saya, Pak. Oh ya, oke. Kau standmu, fotomu itu luar biasa sekali, ganteng juga kau ya. Aziza gimana Aziza? Ada pertanyaanmu Aziza? Mana Aziza tadi lihat? Iya Pak, tidak Pak. Oke, kalau saya tidak tanya ditutup ya, ditutup nanti. Si Arif aku tanya dari mana si Arif ini? Arif, kau hadir nggak kau di situ atau hanya jeep kau buat? Hadir Pak. Ya, jangan kau tipu-tipu aku. Hanya jeep aja, oke? Si Lucia dulu, Lucia ini kayaknya termenung dia ini. Tangannya di dagu, Ya, Pak. Ada pertanyaanmu? Nggak ada Pak. Nah, si Andri nih kayaknya di pesawat si Andri nih. Gimana kau Andri? Tempat dudukmu kayak di pesawat kau ini. Andri. Kau di mana Andri? Di kafe atau di mana? Pak, depan rumah Pak. Oh, oke. Si Mika kau pakai
apa namanya, masker. Kenapa? Di kafe kau, di rumah pacarmu atau di mana? Mana si Mika tadi? Kok kau buka? Saya, Pak, Ya, kok kau lagi buka? di rumah sakit, Pak. Oh, ngapain kau? Kenapa? Kontrol gigi, Pak. Kenapa digigit? Siapa? Kontrol gigi bagaimana? Sakit giginya gimana? Ya jaga jarak dengan orang ya. Iya, Pak. Mana tadi si Mega ini? Ini buru saya ini. Mega, mana kau benar, Mega? Saya, Pak. Gimana kabar si Bolga? Baik, Pak. Bergerak nggak lautnya? Bergerak lapan. Oh, kira udah kalau diamkan ya. Ada pertanyaanmu nggak? Tidak ada, Pak. Oke. Ini si Dina ini enak, bagus sekali apanya. Si Dina, apa ada pertanyaanmu Dina? Dina? Ini coba kita lihat nih, stand-nya bagus sekali kan si Dina ini. Dina Angelka Marpaung. Dia tidak ada di situ. Ya udahlah, sekali ini saya maafkan ya. Kalau berikutnya nanti saya suruh nanti tidak hadir ya. Ketua? Iya, Ketua. Pak. Kameranya dimatikan, Pak. Iya, Pak. Iya. Kameranya sininya dimatikan. Iya, nanti ya hari ini kita maafkan dulu ya. Maafkan dulu. Nanti kalau saya panggil gitu dia tidak menyahut berarti dia nggak dari situ, entah kemana-mana dia lagi dengan pacarnya atau siapa ya, lagi di dapur kali masak ya. Kita anggap dia tidak hadir ya. Dan saya akan buatkan sikapnya negatif. Ya. Bagi saya sikap itu sangat penting. Anda boleh pandai tapi kalau sikap nggak bagus ya nggak bagus juga. Nah si apalah dulu, kayak perawat ini si Mandi, apa? 19710070 siapa namanya? Simanda, Pak. Simanda Sari. Ya, Mandasari. Bukan si Mandi, sorry Ya, Pak. maaf. Ya, kau pakaianmu putih bagus sekali kayak perawat. Lagi di rumah sakit juga ini, merawat ya? Enggak, Pak. Di rumah, Pak. Oke, ada pertanyaanmu, Dek? Enggak, Pak. Oke, Angelina. Ada pertanyaan Angelina? Tidak, Pak. Oke, si Martin Sinaga. Pak. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, baik. Kalau kurang jelas sekali lagi ada tempat yang bisa kalian baca. Selamat siang berarti semua. Ini sudah mau habis ini daripada end begitu saja. Kalau tidak ada lagi pertanyaan maka kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Minggu ini kita ada libur ya. Udah diumumkan mengenai libur Paskah belum? Udah, Pak. Masih belum, Pak. Biasanya Senin itu minggu kedua Paskah itu kita libur juga ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, berarti oh ya, yang pemulihan tanaman yang kena ya. Nanti kita buat kuliah penggantian. Nanti malam kuliah pengganti untuk pemulihan tanaman. Nampaknya semua kalian punya ikut juga pemulihan tanaman ini. Kayak si Ricky, Angelina segala macam. Baik, selamat sore. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Selamat sore, Pak. Oke. Sore, Pak. Salam. Sore, Pak. Sore, Pak.